나가 이 새끼들아. Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Long Live the King tahun 2019. Yo, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, pantau terus stok di kulkas Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film diawali di sebuah pasar, tepatnya di Korea Condong. Terjadi aksi demo para pedagang di mana mereka menolak pasar yang akan digusur. Orang-orang yang berpakaian baju hitam itu adalah gangster sewaan yang ditugaskan untuk mengamankan para pendemo, dan gangster itu dipimpin oleh orang yang bernama Jang Se-chol. Ya, 밀어. Ketika Jang Se menyuruh anak buahnya untuk membubarkan para pendemo, seorang pengacara cantik bernama So Hyun terlihat begitu marah hingga ia berani menampar Jang Se. Tapi di sini Jang Se malah terdiam dan tidak menyangka tamparan itu malah menimbulkan benih-benih cinta, lalu ia pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Selama 3 bulan, para pendemo masih tetap bertahan. Di sini Jang Se menyuruh anak buahnya untuk tidak menggunakan kekerasan kepada para pendemo. Terlebih dia telah menyukai So Hyun yang menjadi pemimpin para pendemo itu. Bahkan ia juga memberikan 30 nasi padang untuk para pendemo. 왜요? 어제 밥값이에요. 다신 이런 짓 하지 마요. 내가 뭘 그리 잘못했어? 폭력을 쓰는데 그게 잘못된 게 아니다. Lalu So Hyun pun menemui Jang Se dan meminta Jang Se untuk tobat dan keluar dari dunia gangster. 좋은 사람이 되라고요. 지금 하는 깡패일만 정리해도. 자꾸 깡패라고 하는데. Malamnya di sebuah angkringan, Jang Se memutuskan kepada rekannya untuk menjual bisnis klub malamnya karena ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. 싹 다 정리하려니까 손님이 싸게 정리해 주셔. 야, 뭔 일 있냐? 이번 기회에 좋은 사람 되려니까. Lalu terlihat berita tentang calon wali kota korup yang bernama Choi Man-soo dan pesaingnya yang bernama Hwang Bo-yeon, seorang mantan gangster yang sudah tobat. Mendengar itu, teman Jang Se menyarankan untuk menemui Hwang Bo agar ia bisa belajar menjadi orang yang lebih baik darinya. Keesokan harinya, Jang Se datang ke restoran Hwang Bo untuk menemuinya. Tiba-tiba saat sedang akan berbicara dengan Hwang Bo, datanglah Kang So Hyun bersama 2 reporter. Kedatangan 2 teman So Hyun ini membuat Hwang Bo tidak nyaman dan pergi karena mereka ingin melakukan liputan kenapa harga makanan di sini sangat murah. Melihat Hwang Bo pergi, Jang Se bersama So Hyun pun mengikutinya. Bahkan mereka rela menaiki ratusan anak tangga demi tekad yang kuat untuk menjadi orang yang baik. Saat tiba di sebuah rumah sesepuh, Hwang Bo pun meminta Jang Se untuk membantu membersihkan toilet yang sangat kotor. So Hyun juga ikut membantu bersih-bersih, tapi sayang, mereka masih saja tidak akur. Hari demi hari Jang Se terus mendekati Hwang Bo hingga akhirnya mereka bisa bertemu di sebuah restoran. Lalu Jang Se pun mengutarakan niatnya bahwa ia tidak ingin menjadi seorang gangster lagi, dan dia meminta Hwang Bo untuk mengajarinya menjadi orang baik dan menjadi sukarelawan untuk lansia. Namun tiba-tiba seorang gangster, kita panggil saja si Taejo, menghajar pelayan restoran yang mengingatkan mereka untuk tidak merokok di sana. Hal itu jelas membuat Jang Se rudet, sehingga naluri sebagai gangsternya pun muncul dan langsung menghajar si Taejo dan panayagannya. Jang Se juga menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun pemilik restoran malah memarahi Jang Se karena telah mengusir preman tadi.
yang ternyata si Tejo adalah rentenir dan si ibu mempunyai hutang kepadanya. Melihat apa yang dilakukan Jiang Se, Huang Bo pun pergi meninggalkan restoran. Melihat Huang Bo pergi, Jiang Se pun mengejarnya. Setelah itu Huang Bo berkata bahwa Jiang Se harus menghilangkan naluri memukulnya dan jangan padu hantam bae. Keesokan harinya, Guang Chun, bos dari si Tejo, sedang memberi pelajaran sama si Tejo karena ketahuan dihajar oleh Jiang Se. 따라해. Yang ternyata Jiang Se adalah musuh bebuyutan sekaligus saingannya Guang Chun di dunia gangster. Di sisi lain, Choi Man-soo menjalankan niat jahatnya. Ia telah menyuap hakim untuk menangani kasus penggusuran pasar itu yang nantinya akan dijadikan sebuah taman hiburan olehnya. Sedangkan para pedagang meminta Huang Bo untuk mengikuti pemilu agar bisa menyelamatkan lapak mereka. Permintaan itu pun disetujui oleh Huang Bo. 출마합시다. 예? 출마합시다. 예? 출마가요. 정치판에 질리신 것도 알고요. 근데요, 방에 서서 힘을 위해서요, 네? Keesokan harinya, partai Huang Bo berkampanye agar warga memilihnya. Dan ternyata dalam simulasi, Huang Bo mengungguli suara lebih besar dibandingkan Choi Man-soo. Mendengar kabar itu, Choi Man-soo jelas marah dan ia langsung bertindak menyewa gangster Guang Chun untuk menghancurkan Huang Bo. 나가 이번엔 뭘 해야 되는 것인데? 이런 거거든요. 나라가 어떻게 됐겠어? 딱 닦아 놓으려니까. Scene berpindah ke Jiang Se yang datang kembali ke restoran Huang Bo untuk menemuinya. Tapi seperti biasa, Huang Bo mengabaikannya. Namun karena tekadnya yang kuat ingin menjadi orang baik, Jiang Se pun rela menunggunya di sana. Di malam harinya saat mabok bareng bersama antek-antek Huang Bo, kedatangan Sohyun menjadi bulan-bulanan mereka karena Jiang Se mengatakan bahwa Sohyun adalah pacarnya. Namun dia masih malu untuk mengungkapkan karena Jiang Se adalah seorang gangster yang akan menghancurkan pasar. Namun teman-temannya mengatakan bahwa Jiang Se adalah tembok yang selalu menahan orang-orang yang ingin menggusur pasar. Hal ini membuat Sohyun mulai timbul benih-benih cinta. Setelah itu, mereka pergi ke tempat karaoke. Jiang Se yang sudah puyeng menyanyikan sebuah lagu percintaan yang membuat teman-temannya terkesima dengan suaranya. Ada satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Keesokan harinya, Huang Bo mengatakan bahwa Jiang Se harus memulai dari bawah. Jiang Se pun menyetujuinya. Ia juga membuat kesepakatan akan mematahkan pergelangan tangannya jika ia tidak bisa mengontrol emosinya. Jiang Se pun mulai bekerja keras dimulai bekerja di restoran Huang Bo yang murah. Dia juga disuruh menaiki bis dan tidak menggunakan mobil pribadinya. Namun saat di dalam bis, tiba-tiba mobil sedan menyeretnya sehingga membuat bus itu hilang keseimbangan. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun Jiang Se melihat si supir bis pingsan dan ia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi karena penumpang sudah keluar, membuat bus itu kehilangan beban sehingga membuat ia dan supir itu terjun ke laut. Sohyun yang melihat berita kecelakaan itu langsung pergi ke TKP. Tapi ternyata Jiang Se tetap datang ke restoran dengan keadaan terluka dan basah kuyup. Edan. Kemudian restoran itu dipenuhi oleh wartawan karena mereka ingin mewawancarai Jiang Se yang telah menyelamatkan sopir bis itu. Melihat kebaikannya Jiang Se, dalam hati Sohyun, inilah pria yang kucari. Di sisi lain, Choi Man-soo mendengar kabar itu dan membuat Huang Bo semakin unggul menjadi wali kota akibat tindakan Jiang Se yang menyelamatkan sopir bis itu. Pada malam harinya Choi Man-soo menemui Guang Chun dan dia langsung mengajarnya karena kerjanya yang lambat untuk menghancurkan Huang Bo.
Guang Chun langsung bertindak dengan menyewa 3 pria lintuh untuk menghabisi Huang Bo saat Huang Bo lagi berdua dengan So Hyun. Namun karena Huang Bo mantan gangster, ia pun berusaha untuk melawan mereka. So Hyun yang panik berusaha untuk menelpon Wakapol, namun hal itu dilihat oleh Guang Chun dan menyuruh si Taejo untuk mencegahnya. Huang Bo yang kewalahan melawan mereka, ia pun tertusuk di bagian perut. Untungnya Jang Se datang tepat waktu dan langsung menghajar mereka satu persatu. Dan tidak lama kemudian sebuah mobil menabraknya sehingga membuat trio lintuh itu berhasil kabur. Akibat kejadian itu, Huang Bo pun dirawat di rumah sakit karena perutnya tertusuk. Tidak lama kemudian Choi Man-soo datang dan dia berpura-pura prihatin kepada Huang Bo. Menisebel. 이게 무슨 일입니까 이게? 그러니까 금방 잡힐 겁니다. 후보님 잘 좀 부탁해요. 후보님 화이팅입니다. Kemudian Jang Se menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan si trio lintuh itu. Lalu anak buahnya memberitahukan bahwa Guang Chun berkomplot dengan Choi Man-soo untuk ikut campur dalam pemilunya. Mendengar hal itu, Jang Se langsung pergi ke markasnya Guang Chun dan mengancam akan menghajar anak buahnya serta menghancurkan markasnya. Namun Guang Chun tidak mengakuinya dan dia juga tidak memberitahukan keberadaan si trio lintuh itu. 씨발 근데 이 돼지 새끼들 어디 갔을까? Kemudian Jang Se pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil si beruang coklat untuk melacak si trio lintuh itu. Nah, siapa lagi ini beruang coklat? Keesokan harinya, Jang Se datang menjenguk Huang Bo untuk menepati janjinya, yaitu mematahkan pergelangan tangannya jika ia kembali berkelahi. Namun Huang Bo menghentikannya. Ia malah memberitahu jika semuanya sudah sepakat untuk meminta Jang Se menggantikan Huang Bo dalam pemilu mendatang. Dan ternyata Jang Se pun menyetujuinya. Ia pun mulai berkampanye, namun terlihat tidak ada orang yang mendengar pidatonya karena para pedagang masih menganggap Jang Se sebagai seorang gangster dan tidak yakin jika Jang Se bakal menang dalam pemilu. Kemudian So Hyun pergi ke rumah calon nomor 4 yaitu Bu Oh untuk meminta bantuannya supaya Jang Se mendapatkan dukungan darinya. Sedangkan anak buah Jang Se dan beruang coklat yang ternyata adalah Ma Dong-suk, panglima gangster dari Korea Condong, mengabari bahwa mereka telah berhasil menemukan si trio lintuh itu. 그래. 너 뭐예요? 형사들 안 하고 뭐 하더냐? 돼지 새끼들 잡았어요. Jang Se pun meminta beruang coklat untuk membawa mereka pulang dan membawanya ke kantor polisi. Kemudian Jang Se menemui ibunya di pasar ikan, namun ibunya sudah tidak mempedulikannya lagi dan memintanya untuk segera pergi dan tidak perlu menemuinya lagi. Jang Se pun teringat ketika di hari ulang tahun ibunya, ia tidak pulang karena harus tawuran dan saat itu ia kehilangan temannya yang tertusuk pisau saat berkelahi. Dari kejadian itulah, ibunya tidak menerima lagi Jang Se sebagai anaknya. Saat kembali ke markas, So Hyun membawa kabar gembira, yaitu calon nomor 4 memutuskan untuk bergabung dengannya untuk mendukung Jang Se menjadi wali kota. Namun sayang, setelah mendapat kabar gembira itu, Jang Se malah mendapat tuduhan dari lawan politiknya, yaitu Choi Man-soo, yang membuat tuduhan bahwa sebenarnya Jang Se lah dalang dibalik penyerangan Huang Bo. Dan dia juga mengungkapkan kisah lama Jang Se dalam pertarungan gangster beberapa tahun yang lalu. Mengetahui itu, So Hyun pun terlihat marah dan kecewa. Beruang coklat yang berada di Filipina membuat video pengakuan trio lintuh itu bahwa Guang Chun adalah orang yang menyuruh mereka untuk menyerang Huang Bo. Hal ini pun membuat panik anggota Dewan Choi Man-soo karena polisi sudah melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, Jang Se yang mengetahui Neng So Hyun diculik, saat ia akan menyelamatkan So Hyun, Choi Man-soo datang dan bersandiwara di tengah masyarakat. Ia adalah politikus yang pandai berakting, seolah-olah ia yang menjadi korban. Di sini juga Jang Se tidak melakukan kekerasan apapun padanya,
Namun Choi Man-soo tiba-tiba ngegarapak dan terluka, kemudian dibawa ke rumah sakit. Edan. 그만해라. 어디서 그만할까? 그만하라고 할까? Kini waktunya Jang Se untuk menyelamatkan si cinta yang diculik oleh Gwang Chun. Ia mengerahkan beberapa temannya termasuk si Raja Judi dihubungi untuk menjebak si Taejo, adik tiri Gwang Chun yang suka main judai. Dengan informasi dari si Taejo yang disandra Raja Judi, ia pun memberitahu keberadaan Gwang Chun. Karena sudah tidak sabar dan takut Sohyun kenapa-napa, Jang Se pun keluar dari mobil dan langsung mencari keberadaan Gwang Chun. Tak lama, Jang Se pun melihat Sohyun sedang dikejar oleh Gwang Chun. Tanpa menunggu lama, Jang Se pun langsung ngajeleng dan berlari untuk menyerang Gwang Chun. Mereka pun terlibat dalam perkelahian yang sangat sengit. 스초 씨. Saat polisi datang menangkap Gwang Chun, Sohyun pun langsung memeluk Jang Se sambil menangis histeris. 내가 좀 늦었죠. 미안해요. Kini kebusukan Choi Man-soo terungkap, bahkan mereka juga membeberkannya di media sosial. Lalu Jang Se berkampanye lagi dan berpidato sesuai isi hatinya untuk meyakinkan para warga memilihnya. Hingga akhirnya dalam pemilihan itu Jang Se pun menang dalam pemilu. Gwang Chun bersama si Taejo kini di penjara dan Choi Man-soo juga ditangkap polisi saat mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Di akhir film, kini Jang Se dan Sohyun mulai berpacaran dan berencana akan segera menikah di bulan haji. 나한테 반한 거 아니고요? 그것은 아닌데. 됐다고. 에이, 하여간 잘 삐져. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, saat kau sering memanipulasi kebenaran, kau akan buta dengan kebenaran yang sesungguhnya. Edan, menang di mana ya kata-kata? Berat ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.